BKKBN bilang ribuan anak hamil di luar nikah. Waduh. Ada apa Mbak? Info apa Mbak? Ini loh Mas, aku tuh baca berita. Katanya BKKBN tuh bilang kalau ribuan anak tuh hamil di luar nikah. Wah, gila juga. Nih, salah satunya Mungkin tuh berani ya. yang lagi viral itu loh Mas, salah satu artis Oh, siapa tuh? terkenal, selebgram juga, pemain film juga. Oh, siapa? Pasti udah tahu lah. Pernah di podcast gue. Iya betul. Oh, iya yang Ratu Party. Waduh. Bukan? Bener. Wah, gimana ceritanya, Nah, Mbak? ini nih ngomongin soal BKKBN nih Mas. Gimana tuh? Kan katanya dia tuh mengaku kalau udah mengandung selama 9 bulan. Dan kehamilannya tuh disembunyiin. Awalnya. Dari podcast juga udah nonton belum? Udah. Emang kalau Raja Gosip paling cepet kalau nonton yang begituan nih. Udah. Nih Mas kan udah Menarik nonton itu, nih. menarik. Iya. Kan dia tuh bilang kalau sudah hamil selama 9 bulan oleh pacarnya. Pacarnya ini juga DJ kan. Aku nggak tahu tuh. Iya. Nggak cari tahu juga sih. Party bro. Oke. Nah, Terus? katanya sih usut punya usut. Katanya si pacarnya ini tuh entahlah ya, ada yang bilang nggak mau bertanggung jawab gitu. Tapi si Erikanya juga bilang ya emang nggak usah bertanggung jawab, ini emang kesalahan aku gitu. Dia mengakui kalau itu kesalahan dia. Nah, ngomongin soal tanggung jawab dalam hubungan pacaran nih Mas, ini kan berarti tanggung jawab di luar pernikahan ya, di luar hubungan yang sah. Nah, kira-kira kalau dalam sebuah hubungan itu pasangannya itu hamil, bisa nggak sih Mas kita tuh sebagai perempuan menuntut kepada si laki-laki itu? Oke, kalau misalkan kita ngomong perempuan bisa menuntut apa enggak, kita balik lagi dulu. Si perempuan ini sudah dewasa atau belum? Taruhlah kalau misalkan subjeknya ini sudah dewasa, yang sesuai dengan apa yang ada konteksnya itu. Ya, kalau dalam kasus ini kan udah sudah dewasa. Sangat dewasa ya. Sangat dewasa. Kalau misalkan sudah dewasa, berarti kan otomatis balik lagi apakah mereka melakukan hubungan suami istri tersebut. Salah satunya apakah sudah ada yang menikah atau belum. Oke, dalam case ini sama-sama single. Nah, kalau misalkan case ini sama-sama single, balik lagi apakah suka atau adanya keterpaksaan saat itu. Baik concern atau enggak gitu ya. Bahasa saat ini adalah concern. Tapi bahasa umumnya suka sama suka gitu. Nah, kalau misalkan ternyata suka sama suka, itu masuk ke ranah perdata lebih tepatnya, karena tidak ada yang berhak untuk menuntut satu sama lain. Misalkan kalau misalkan si ceweknya ternyata punya suami, kan yang berhak menuntut suaminya, nggak terima dong, ini kan suami istri saya. Tapi kalau misalkan si laki-lakinya yang sudah menikah, yang berhak menuntut adalah istrinya gitu. Tapi kalau misalkan sama-sama belum menikah, ya sama-sama saling suka, mungkin saat itu saling sayang, mungkin saat itu makanya terjadilah hubungan suami istri dan menyebabkan suatu kehamilan yang belum ada ikatan perkawinan. Seperti itu. Jadi kemungkinan besar tidak bisa saling tuntut apabila tidak ada namanya paksaan. Gitu. Nah, semisal nih ya, sebelum mereka melakukan hubungan, bisa kita katakan hubungan terlarang lah ya, hubungan yang tidak diinginkan itu, ada salah satu pasangan itu yang menjanjikan misalnya, oke, gue bakal nikahin lo nih. Jadi kalau misalnya hamil, tapi ternyata setelah kejadian si pasangannya itu nggak mau nih bertanggung jawab. Nah, kira-kira semisal ada janji untuk menikah, itu tuh termasuk juga nggak? Maksudnya yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana gitu? Masuknya ke menurut sudut pandang saya ya, balik lagi kan hukum itu sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing dan sesuai dengan alat buktinya. Nah, kalau misalkan sebelum melakukan menjanjikan sesuatu, iya nanti aku akan tanggung jawab. Nah, barulah si perempuan itu merasa nyaman, merasa secure, aman, masa depannya, dia beranilah membuka dirinya bersama dengan membuka jiwanya lah, bisa dibilang begitu, untuk ya udah ya nggak apa-apa hubungan badan segala macam dengan janji manis si laki-laki itu. Tapi ternyata kenyataannya tidak demikian, bisa dipidana. Nah, kalau misalkan dia dewasa, itu
menurut saya itu masuk ke ranah penipuan. Gitu, penipuan itu kan PMH gitu masuk nggak? Perbuatan melawan hukum gitu? PMH itu kan perdata. Mbak tadi bilangnya ke pidananya. Apakah bisa dipidanakan? Menurutku tuh bisa ke penipuan. Kenapa? Karena kan memberikan sesuatu dengan tipu muslihat. Bener kan? Memberikan sesuatu itu nggak hanya sebatas barang, tapi suatu kehormatan, kesucian dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu masuk. Cuma terkadang penyidik bagaimana menyikapinya, apakah masuk unsur atau tidak, seperti itu. Kalau dari sudut pandang saya masuk seharusnya, tapi kalau menurut penyidik, mayoritas penyidik tidak masuk, ya balik lagi keadilannya di mana berarti. Tapi kalau dari sudut pandang hukum versi saya sih harusnya sih masuk ke penipuan itu. Berarti baik secara perdata maupun pidana itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau perdata itu benar kata Mbak, itu perbuatan melawan hukum karena dia berjanji untuk sebelum melakukan dikasih iming-imingi aku akan bertanggung jawab. Nah, konteks tanggung jawab di Indonesia ini adalah pernikahan atau ayomin secara finansial begitu. Ya kalau Mas Paksi janji buat neraktir saya besok itu bisa juga ya. Jangan lupa loh Mas. Nah terus Mas kalau misalnya ternyata nih terbukti kalau si laki-laki ini betul adalah ayah biologis nih dari si perempuan ini, tapi dia tuh tetap nggak bertanggung jawab gitu loh, tetap nggak mau tanggung jawab, itu jelas bisa ya berarti ya? Bisa dalam arti bisa dipidana juga ya? Kan bisa, itu ada namanya di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang kekerasan KDRT tentang perlindungan perempuan dan anak kan ada semua tuh, di mana dikatakan bahwa penelantaran anak itu apabila tidak dilakukan oleh orang tua. Nah balik lagi orang tuanya kategorinya mampu atau tidak. Kalau misalkan ternyata kategorinya tidak mampu, mempidanakan orang tua sama aja berarti kan memaksakan juga kan begitu. Tapi balik lagi, mempidanakan itu kan upaya ultimum remedium, artinya itu adalah upaya terakhir dalam hal menempuh jalur hukum. Kalau memang secara kekeluargaan bisa atau perdata bisa, kenapa harus pidana? Seperti itu. Tapi untuk mencari efek jera masih masuk tuh untuk pidana. Nah kalau ngomongin soal hubungan hukum anak ini dengan ayahnya itu gimana Mas? Maksudnya mungkin si anak ini nanti berhak mendapatkan hak-hak apa gitu sebagai anak gitu. Nah, balik lagi ya, kalau misalkan kita Indonesia ini kan hukumnya unifikasi ya. Artinya banyak kan gitu kan. Hukum kita itu kan ada namanya hukum Islam, hukum perdata Barat dan lain sebagainya. Kalau misalkan dalam perwarisan itu, kalau misalkan dalam Islam seharusnya tuh nggak dapat tuh, dia nasabnya ke ibu. Tapi kalau misalkan perdata Barat sepertinya dapat, tapi nggak lebih dari sepertiga. Karena ada legitimasi porsinya gitu. Karena kan dia harus dilindungi oleh peraturan dia agamanya kan gitu. Kalau dia perkawinan secara sah dan diakui kan dilindungi oleh negara sama dilindungi oleh agama yang menganutnya, seperti itu. Nah kalau dalam kasus Erika Karlina ini Mas, ada nggak sih upaya hukum yang bisa dia lakukan gitu untuk memperjuangkan hak-hak dia baik sebagai calon ibu gitu ya, dan juga anak-anaknya terhadap laki-laki yang sudah menghamilinya gitu? Seperti yang saya bilang, kalau misalkan seorang calon ibu ya, Ibu Erika ya, Ibu Erika ini seharusnya bisa, itu upaya hukumnya adalah namanya perbuatan melawan hukum, mengajukan gugatan ke tempat di mana lokasi si ayahnya berada, atau apa tujuannya, tuntutannya apa. Kalau misalkan dia menuntut secara formil ganti kerugiannya harus secara nyata. Dia nggak bisa menuntut anak ini hak hak untuk pembiayaan anak dan kawan-kawan, enggak, tapi dia menuntut keperdataan dirinya. Gitu. Kenapa? Karena kan anak ini kan nggak ada ayahnya, nggak ada ikatan perkawinan, jadi nggak ada nasabnya gitu. Tapi kalau misalkan dia
diajukan catatan perkawinan, meskipun udah bercerai kan ya udah kayak gitu kan, seperti itu. Tapi kan untuk mendapatkan nasab si ayah kan bagaimana cara secara hukum dan secara agamanya ya di pernikahan itu untuk mendapatkan nasabnya. Tapi kalau secara etika kan pasti ini anaknya. Tapi kalau secara hukum kita ngomongin untuk warisan gitu sih. Nah, ngomong-ngomong dia kan juga sempat ya namanya perempuan ya yang lagi mengandung pastikan hormonnya maksudnya sangat dipengaruhi oleh hormonnya gitu kan, perasaan sedih, baper gitu atau perasaan lainnya. Dia kan bilang ada grup fans ya yang melakukan apa ya, bisa dikatakan perundungan lah dalam grup WhatsApp itu. Jadi sampai dia tuh ngerasa itu tuh bisa membahayakan janinnya. Banyak sih, misalnya mulai dari intimidasi, kemudian pengancaman misalnya akan menghancurkan karir gitu, terus penyebaran data pribadi juga yang katanya dilakukan oleh si DJ ini. Nah, kira-kira kalau dalam kasus tersebut Mas, ada pasal atau undang-undang nggak sih yang bisa dikenakan kepada para pelaku ini? Karena memang bukan dalam kasus ini doang ya, maksudnya kan haters itu kan banyak banget gitu. Betul. Itu gimana Mas? Kalau misalkan dalam hukum pidana itu kan perbuatannya itu harus tuntas dulu ya. Tuntas itu dalam arti itu sudah dilakukan dulu, baik itu secara personal maupun secara umum. Kalau dikatakan umum, pencemaran nama baik. Kalau misalkan secara personal ada dua, pengancaman. Ya, pengancaman ada yang mengancam aja, ada yang mengancam untuk memberikan sesuatu. Nah, itu masing-masing kualifikasinya berbeda-beda. Kalau misalkan pengancaman saja itu kurang lebih 1 tahunan hukuman itunya, ancaman hukuman pidana penjaranya. Tapi kalau misalkan pengancaman, ancaman kekerasan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan keuntungan, itu 4 tahun. Nah, si orang ini apa? Kalau cuma sekedar mengancam saja tanpa adanya hal yang keuntungan finansial bagi dirinya atau mendapatkan sesuatu hal dari si terancam, maka dia masuk kategori, menurut saya itu kategori yang pertama, yaitu hanya mengancam aja, yang kurang lebih 1 tahun itu kayak gitu. Kalau misalkan dia dapat keuntungan dengan pengancaman itu, misalkan nih dengan pengancaman itu dia dikasih berupa uang atau berupa apa, atau enggak pengancaman penganiayaan atau apa seperti itu masuk ke kategori yang 4 tahun itu. Berarti kan intinya bisa harus ada buktinya juga ya. Buktinya itu misalnya chat-chat gitu juga bisa ya Mas? Nah, balik lagi tuh, katanya dengar kabar informasi kalau misalkan chat di dalam sebuah grup tidak dapat tidak dapat dikatakan itu bilang halayak umum, tapi di dalam SKB tentang ITE, tapi dibaca lagi. Ya, menurut saya sih kayaknya enggak deh, nggak bisa, tapi dibaca lagi aja, lebih ada tuh seperti itu. Iya, karena beberapa hari yang lalu juga Erika ini udah melaporkan kan ke polisi. Soal pembulian, kemudian intimidasi yang dia dapatkan di grup WhatsApp. Iya. Jadi dari kasus ini tuh kita bisa banyak belajar ya Mas, banyak mengutip beberapa hal gitu ya. Misalnya yang pertama, ternyata kalau misalnya hal itu tuh udah kejadian, kita tuh sebagai perempuan yang paling dirugikan gitu ya. Baik itu untuk pribadi kita, keluarga kita, maupun untuk masa depan kita nih. Jadi buat teman-teman sebelum berbuat, tolong pikirkan baik-baik akibatnya ya. Karena bukan buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang sekitar kita. Terus apalagi nih Mas yang bisa kita ambil pelajaran gitu? Kalau misalkan dilihat dari videonya, video apa nih yang berapa detik? Bu Karlina, Ibu Erika ya, Bu Erika. Kalau lihat dari videonya Ibu Erika sih, ya kita ambil kesimpulannya
bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Benar. Jadi konsensus seperti itu, dia nggak melarikan diri terhadap dirinya sendiri. Kadang kan ada orang yang melarikan diri terhadap dirinya sendiri, entah itu dalam bentuk apapun lah, yang banyak contoh di luar sana seperti itu. Iya, terlepas perbuatannya itu salah atau benar begitu, tapi dia bahkan tidak mencoba untuk mengaborsi gitu ya, karena itu hal yang sering sekali dilakukan oleh pasangan yang tidak menginginkan anaknya gitu. Iya, dan alhamdulillahnya Ibu Erika ini sayang terhadap anaknya dan sehingga menjaga banget. Dia berkata sampai flag, dia kan artinya paham kondisi anaknya. Berpengaruh dari mentalnya dia. Kalau dia hancur, anaknya juga ikut kena efek negatifnya. Iya. Gitu. Ya kita doakan yang terbaik lah ya. Iya. Sampai dengan kelahirannya. Amin. Terus jangan lupa juga nih, jangan ikutan head comment gitu loh, Mas. Iya. Jaga ya jari-jari teman-teman semua. Iya. Intinya jangan, boleh menyimak tapi jangan membuat jejak aja, jejak negatif. Tapi kalau Mas Fakih sendiri suka umbar janji manis kan nih? Iya. Waduh.